Sinpo TV kembali hadir bersama saya Jihan Nabila dalam berita pilihan selama sepekan. MA tolak gugatan judicial review ADART Partai Demokrat kubu KLB. Kapolri resmi lantik 6 Kapolda, Kaba Intelkam, dan Kakor Lantas. Polres Jakarta Barat sita 5 kg sabu dari 17 tersangka. Pemprov DKI tegur pabrik pembuang limbah ke laut. Olivia Natania, anak Nia Daniati, jadi tersangka dugaan penipuan CPNS. Berikut berita pilihan selengkapnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar konferensi pers di Gedung Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Jakarta pada tanggal 10 November 2021. Ketum Partai Demokrat tersebut berhalangan hadir pada konferensi pers tersebut dikarenakan mendampingi sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang menjalani perawatan di Amerika. Agus Harimurti Yudhoyono menggelar konferensi pers di Gedung Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Jakarta pada tanggal 10 November 2021. Namun, Ketum Partai Demokrat tersebut berhalangan hadir pada konferensi pers tersebut dikarenakan mendampingi sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang menjalani pengobatan di Amerika Serikat. Dalam konferensi pers tersebut, AHY menyampaikan tanggapannya terkait keputusan Mahkamah Agung yang menolak judicial review ADART Partai Demokrat. Melalui sebuah video, AHY menyampaikan bahwa dirinya merasa senang mendengar kabar bahwa Mahkamah Agung menolak judicial review terhadap ADART Partai Demokrat. Ia menuturkan bahwa penolakan judicial review ADART Partai Demokrat oleh Mahkamah Agung sudah diperkirakan pihaknya. Ia mengatakan permohonan judicial review ADART Partai Demokrat yang diajukan pihak Muldoko kepada Mahkamah Agung dinilai tidak masuk akal dan hanya akal-akalan untuk mengambil alih Partai Demokrat dari kepengurusan yang sah. Dirinya pun menegaskan bahwa KSP Muldoko tidak memiliki hak apapun dalam kepengurusan Partai Demokrat. Pria yang akrab disapa AHY ini menilai Muldoko sering menunjukkan kekuasaan dengan jabatannya saat ini sebagai Kepala Staf Presiden. Menurut AHY, hal tersebut dapat mencoreng nama Presiden Joko Widodo selaku atasannya, serta sikap Muldoko dinilai merendahkan supremasi hukum di Indonesia. Rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, Selasa subuh tadi, waktu Rochester, atau Selasa sore waktu Indonesia bagian Barat, tiba-tiba saya mendapatkan berita telepon dari Bung Hinca Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Bung Hinca menyampaikan bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan untuk menolak permohonan judicial review ADART Partai Demokrat yang diajukan pihak KSP Muldoko. Bung Hinca mengatakan, beliau ingin saya menjadi orang yang pertama mengetahui keputusan ini. Atas berita baik itu, saya langsung mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya sebagai umat beragama, kami berkeyakinan semua ini terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, tentu kami sangat menyambut gembira keputusan ini. Keputusan yang sebenarnya sudah kami perkirakan sejak awal. Kami yakin bahwa gugatan tersebut akan ditolak karena gugatannya sangat tidak masuk akal. Judicial review ADART Partai Demokrat ini hanyalah akal-akalan pihak KSP Muldoko melalui proksi-proksinya yang dibantu pengacara Yusril Iza Mahendra. Tujuan akhirnya sangat jelas, melakukan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh pemerintah. Padahal jika kita analogikan Partai Demokrat ini sebagai aset properti, maka sertifikat yang sah dan diakui pemerintah hanya satu, yakni yang sekarang saya kantongi dan saya pegang mandatnya hingga 2025. Tidak pernah KSP Muldoko mendapatkan sertifikat dari pemerintah atas kepemilikan properti itu. Jadi tidak ada hak apapun bagi KSP Muldoko atas Partai Demokrat. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada haknya KSP Muldoko mengganggu rumah tangga Partai Demokrat. Sejak awal pula kami telah mencium gelagat pihak KSP Muldoko yang gemar memamerkan kekuasaannya dengan jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden. Saya mendapatkan laporan bahwa setelah beberapa kali di briefing oleh KSP Muldoko di kediamannya,
para penggugat sangat yakin bahwa faktor kekuasaan akan berhasil memenangkan permainannya dan gugatannya akan diterima oleh Mahkamah Agung. Hasutan dan pamer kekuasaan seperti ini tidak hanya mencoreng nama baik Bapak Presiden selaku atasan langsung beliau, tetapi juga menabrak etika politik, moral, serta merendahkan supremasi hukum di tanah air. Lebih dari itu, juga melabrak kehormatan dan etika keprajuritan. Terkait ditolaknya gugatan uji materi ADART Partai Demokrat di Mahkamah Agung, turut ditanggapi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benika Harman saat ditemui wartawan usai melakukan konferensi pers. Beni mengimbau kepada seluruh kader Demokrat untuk selalu solid memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Dirinya menyampaikan dalam perkara ini bukan hanya menjadi kemenangan Partai Demokrat, melainkan juga kemenangan bagi demokrasi di Indonesia. Dengan putusan Mahkamah Agung yang dengan tegas menyatakan tidak menerima gugatan judicial review terhadap anggaran dasar dan rumah tangga Partai Demokrat, maka saya menghimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk semakin solid, semakin teguh memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Dengan putusan Mahkamah Agung ini, tidak hanya Partai Demokrat yang menang, tetapi juga adalah kemenangan demokrasi. Maka selayaknya ini menjadi perayaan seluruh rakyat Indonesia atas kemenangan demokrasi ini. Dari Jakarta, Andi Rezali, Farhan Abil melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono kembali jalani sidang atas perkara gugatan dari mantan kader partai di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta pada Kamis 11 November 2021. Diketahui perkara tersebut melibatkan pihak Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, yakni 3 mantan kader sebagai penggugat, lalu sebagai tergugat, yakni Menteri Hukum dan HAM dan DPP Partai Demokrat, pihak tergugat 2 intervensi. Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono kembali jalani sidang atas perkara gugatan dari mantan kader partai di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta pada Kamis 11 November 2021. Diketahui perkara tersebut melibatkan pihak Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, yakni 3 mantan kader sebagai penggugat, lalu sebagai tergugat yakni Kementerian Hukum dan HAM, dan DPP Partai Demokrat pihak tergugat 2 intervensi. Persidangan tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari Kemenkumham, yaitu Dian Puji Simatupang, akademisi Hukum Universitas Indonesia, dan saksi fakta dari DPP Demokrat yakni Seliana Nuracadiana. Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob, menjelaskan, saksi ahli yang hadir memberikan keterangan bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan, keberatan atas hasil pengesahan Kemenkumham harus dilakukan maksimal 10 hari. Karenanya, gugatan yang diajukan oleh para penggugat sudah kadaluarsa. Ia juga menambahkan, saksi fakta yang dihadirkan oleh DPP Partai Demokrat membantah adanya klaim dari kubu Muldoko yang baru mengetahui pengesahan ADART pada tanggal 31 Maret 2021. Dan itu tadi terbukti bahwa saudara Adil Juwenda atau penggugat 2, Ketua DPC Solo, dia menandatangani tahun 2020 untuk mengusulkan menjadi bupati, yaitu Pak Hendra Tes, sehingga terbukti bahwa kalau dia dalam gugatannya bahwa dia seolah-olah baru tahu pengesahan ADRT tanggal 31 Maret itu sudah terbantahkan, karena tanggal 2020 dia sudah menikmati tentang SK itu untuk mengusulkan September ya? Mengusulkan jadi bupati pada tahun 2020. Jadi kelihatan bahwa ini gugatan ini adalah proksi akal-akalan yang dikomandai oleh KSP Muldoko. Dari Jakarta, Satria Ahmad, Sultan Rafi melaporkan untuk Sinpo TV. Polri Jenderal Polistio Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan sejumlah perwira tinggi di lingkungan Polri bertempat di Gedung Rupatama Mabes Polri pada Rabu 10 November 2021. Selain perwira tinggi, sebanyak 6 Kapolda baru pun dilantik dan terdapat 11 perwira yang mendapatkan kenaikan pangkat.
Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan sejumlah perwira tinggi di lingkungan Polri bertempat di Gedung Rupatama, Mabes Polri pada Rabu, 10 November 2021. Para perwira yang dilantik diantaranya Irjen Argo Yuwono sebagai Asloka Polri, Irjen Dedi Prasetyo sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Ahmad Doviri sebagai Kaba Intelkam Polri, dan Irjen Firman Setiabudi menepati Kepala KOPR Lalu Lintas Polri. Tak hanya itu, sebanyak 6 Kapolda baru pun dilantik hari ini dan ada 11 perwira yang mendapatkan kenaikan pangkat. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menjelaskan mutasi jabatan di tubuh Polri merupakan bagian dari pembinaan karir bagi personil Polri. Ia menuturkan bahwa mereka yang mendapat jabatan baru diharapkan mampu menjawab tantangan Polri ke depannya. Tentunya kenaikan pangkat dan juga pergeseran atau mutasi di lingkungan Polri ini merupakan satu yang dinamis di dalam organisasi dan itu terus akan berjalan di institusi Polri. Pada sisi yang lain, ini semua juga merupakan pembinaan karir dari seluruh personil Polri yang mengabdi di institusi ini. Sekaligus juga menjawab tantangan sekarang, tugas pokok Polri yang semakin kompleks. Diharapkan pejabat-pejabat baru tersebut mampu menjawab tantangan-tantangan terkini yang dihadapi oleh institusi Polri. Dari Jakarta, Satria Ahmad, Rira Salsabila melaporkan untuk Sinpo TV. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap belasan pengguna dan pengedar narkoba di 4 lokasi berbeda dalam operasi nilai yang telah digelar selama sepekan ini. Sebanyak 5 kg sabu berhasil disita dari 17 pelaku yang berhasil diamankan. Menangkap belasan pengguna dan pengedar narkoba di 4 lokasi berbeda dalam operasi nilai yang telah digelar selama sepekan ini. Sebanyak 5 kg sabu berhasil disita dari 17 pelaku yang berhasil diamankan. Pernyataan ini disampaikan Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Bismo saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Barat pagi tadi. A dan Y merupakan 2 di antara 17 pelaku yang berhasil diamankan Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat dalam operasi Nila Jaya yang digelar dalam sepekan ini. A dan Y merupakan pengedar narkotika jenis sabu yang diamankan polisi di wilayah Salemba, Jakarta Pusat. Saat ditangkap, polisi menemukan hal menarik, di mana pelaku memodifikasi lantai rumahnya sebagai brankas penyimpanan sabu. Penangkapan kedua pengedar ini merupakan hasil pengembangan dari penggerbekan sebuah kamar kos di Kampung Boncos dan Kampung Permata, di mana dalam operasi tersebut, belasan pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu berhasil diamankan polisi. Dalam sepekan digelarnya operasi Nila Jaya, Polres Jakarta Barat telah mengamankan barang bukti seberat 5 kg sabu dan 17 pelaku, di mana 9 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan sisanya yang merupakan pengguna diberikan hukuman rehabilitasi. Pada kurun waktu sampai 1 sampai 8 November ini sudah mengamankan ya, ada 9 tersangka ya, 10 kasus ya, dengan total barang bukti untuk sabu-sabu itu 5.200 gram dan ganja 27 gram ya. Kita pun melakukan kegiatan operasi nilai ini ya, juga di Kampung Boncos Palmerah dan juga Komplek Permata Cengkareng. Dan dari lokasi tersebut ya berhasil kita amankan 17 pengguna ya. Nah, kita cek urinnya positif metamfetamin ya. Dan kita lakukan rehab ya, kita kirim ke rumah sakit Bayangkara Lemdiklat Polri. Nah, itu. Dan kegiatan ini akan terus berlanjut hingga tanggal 15 November nanti. Operasi Nila Jaya sendiri akan berlangsung hingga 15 November mendatang. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM berencana terjun langsung ke lapangan terkait dugaan kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas 2A Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, usai menerima Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham di Budi Argap Situngkir di kantor Komnas HAM pada Senin 8 November 2021.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berencana terjun langsung ke lapangan terkait dugaan kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas 2A Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam usai menerima Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Budi Argap Situngkir di kantor Komnas HAM pada Senin 8 November 2021. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menuturkan pihaknya akan terjun langsung ke lapangan untuk menggali berbagai keterangan terkait dugaan kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas 2A Yogyakarta. Anam mengatakan Komnas HAM akan berkunjung ke Lapas Pakem pada minggu ini. Ia menyebut kunjungan itu merupakan tindakan agar peristiwa tersebut semakin terang benderang. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Budi Argap Situngkir melakukan tindakan tegas terhadap petugas yang diduga melakukan kekerasan terhadap napi di Lapas Narkotika Kelas 2A Yogyakarta. Ia menyebut telah menarik 5 orang petugas untuk mendalami kasus tersebut. Diketahui sebelumnya, sejumlah mantan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas 2A Yogyakarta mendatangi kantor Ombudsman RI perwakilan DIY untuk melaporkan kekerasan yang pernah dialaminya selama berada di lapas. Teman-teman semuanya, khususnya disampaikan oleh Pak Budi tadi, berkomitmen untuk memberikan semua informasi, semua dokumen, dan mempersilahkan kami untuk ke lapangan. Dan memang kami berencana minggu ini kami akan datang ke Yogyakarta, melihat langsung, menggali berbagai keterangannya, sehingga apa yang sebenarnya terjadi semakin terang benderang. Di mana kami mendapat laporan adanya perlakuan terhadap WBP, bahwa kami jajaran Kanwil DIY sudah mengambil tindakan tegas bahwa di dalam rangka penertiban lapas yang sudah dilakukan, bahwa ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas menurut kami berlebihan, sehingga kami sudah menarik 5 orang petugas. Dari Jakarta, Satria Ahmad Rizky Abil melaporkan untuk Sinpo TV. Dinas Lingkungan Hidup DLH Jakarta menemukan kandungan parasetamol usai mengambil sampel air laut Jakarta. Kandungan parasetamol yang terkandung dalam air laut dapat membahayakan ekosistem laut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi temuan tersebut dengan memberikan sanksi surat teguran kepada pabrik yang sengaja membuang limbah parasetamol ke laut dan menyebabkan pencemaran di laut Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DLH Jakarta menemukan kandungan parasetamol usai mengambil sampel air laut Jakarta. Kandungan parasetamol yang terkandung dalam air laut dapat membahayakan ekosistem laut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi temuan tersebut dengan memberi sanksi surat teguran kepada pabrik yang sengaja membuang limbah parasetamol ke laut dan menyebabkan pencemaran di laut Jakarta. Ia mengatakan dari hasil penelitian bahwa ekosistem laut tidak ada yang terkontaminasi limbah parasetamol tersebut. Dirinya menjelaskan pengawasan terhadap pabrik yang sengaja membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu tetap terus dilakukan, serta menghimbau pada pabrik harus mengolah limbah sebelum dibuang agar tidak menyebabkan pencemaran. Ia juga menegaskan, Pemprov sudah siapkan sanksi tegas terhadap pabrik yang sengaja membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu dan mengancam ekosistem air di DKI Jakarta. Sama sudah disampaikan, sudah ada penelitiannya, alhamdulillah hasilnya ya, tidak ada hewan ikan-ikan yang terkontaminasi ya. Kemudian terkait adanya pabrik yang diduga yang buang limbah sembarangan tidak pada tempatnya, nanti ada aparat ya hukum yang akan menindaklanjutinya ya sesuai dengan aturan dan ketentuan. Oh ya, langkahnya nanti kan ada ini ya, nanti ada tahapannya, tidak langsung pencabutan, mungkin ada teguran, tidak ada sanksi lainnya ya, dan terakhir baru sanksi yang paling berat, terakhir dicabut izinnya. Dari Jakarta, Alfian Diputra di Rasal Salbila melaporkan untuk Sinpo TV. Terdakwa kasus penganiaya warga negara asing WNA Wen Haiguan yakni Andi Cahyadi kembali jalani sidang lanjutan. Sidang kali ini yaitu pembacaan duplik dari terdakwa dan penasehat hukum. Terdakwa kasus penganiaya warga negara asing Wen Haiguan, yakni Andi Cahyadi, kembali jalani sidang lanjutan. Sidang kali ini yaitu pembacaan duplik dari terdakwa dan penasehat hukum. Dalam persidangan, Andi membantah seluruh tuntutan jaksa penuntut umum. Ia menyatakan tidak melakukan penganiayaan kepada Wen Haiguan, justru dirinya yang dianiaya. Hal tersebut terbukti dari divonis 6 bulan penjara kepada Wen Haiguan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selain itu, Andi juga membantah mendatangi rumah di Jalan Marbel 5, nomor 35, PIK untuk menganiaya Wen Haiguan. Pasalnya, rumah tersebut merupakan rumah miliknya sendiri. Lebih lanjut,
Andi menilai kasusnya tidak bisa dilanjutkan atau nebis in idem. Pasalnya, dalam kasus ini ia sudah pernah melaporkan Wen Haiguan atas tuduhan penganiayaan. Wen Haiguan kemudian divonis bersalah dan dihukum 6 bulan penjara. Sementara itu, Jaksa Diova Yudhistira tidak memberikan respon atas duplik yang dibacakan oleh Andi. Ditemui usai persidangan, Diova juga memilih menghindari awak media. Ia menolak memberikan komentar apapun. Masalahnya di awal adalah minta Haiguan mengancam saya dan fungsi saya pergi dari rumah saya sendiri. Saya tidak terima, jadi Haiguan, Konjeti dan dokter memukul saya secara bersama. Terima surat dakwaan kasus ini Haiguan juga dicek CCTV dan di atas dari KPN.P. Bukan tersebut sama dengan sebuah keputusan nomor negara PTN 417 garis miring TKTP garis miring 2018 tanggal 3 Desember 2018. Dari Jakarta, Satria Subagja, Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Pasca kejadian teror ledakan yang terjadi di halaman rumah orang tua Veronica Koman di kawasan Jelembar, Tanjung Duren, Jakarta Barat, polisi langsung menganalisa rekaman CCTV dan terlihat 2 orang dengan menggunakan sepeda motor melempar benda ke dalam halaman rumah orang tua Veronica Koman. Pasca kejadian teror ledakan yang terjadi di dalam halaman rumah orang tua Veronica Koman di kawasan Jelambar, Tanjung Duren, Jakarta Barat, polisi langsung menganalisa rekaman CCTV dan terlihat 2 orang dengan menggunakan sepeda motor melempar benda ke dalam halaman rumah orang tua Veronica Koman. Pernyataan ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Joko Dwi Harsono, saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Barat pagi tadi. Joko menuturkan pasca kejadian pihaknya langsung melakukan penyelidikan terkait ledakan yang diduga bom di dalam rumah orang tua Veronica Koman yang merupakan aktivis Papua Merdeka di Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan pecahan kertas dalam jumlah banyak, rangkaian kabel dan baterai, dan kertas berwarna merah. Dari rekaman kamera CCTV yang didapati petugas kepolisian, terlihat 2 orang dengan menggunakan sepeda motor menggunakan jaket lengkap dengan helm melempar sesuatu ke dalam halaman rumah orang tua dari Veronica Koman. Selain itu, polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, termasuk orang tua dari Veronica Koman. Sejumlah bahan yang ditemukan di lokasi kejadian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi masih mendalami kasus teror ini. Sekitar pukul 11 itu pemilik rumah sedang mencuci mobil. Kemudian selesai mencuci mobil, dia dengan pembantunya masuk ke dalam rumah, sementara pembantunya masih di luar. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Kemudian mereka menyampaikan ke Polres. Ya, kami melakukan olah TKP di sana. Olah TKP yang jelas kita mengamankan barang bukti ya. Barang buktinya itu berupa serpihan-serpihan kertas, banyak sekali serpihan kertas. Kemudian ada juga plastik bekas cat warna merah gitu ya. Kemudian ditemukan juga kabel, kemudian ada baterai. Kemudian kami juga mengambil CCTV. Saat ini juga masih berlangsung karena banyak sekali untuk kita analisa. Sebelumnya, orang tua Veronica Koman yang merupakan aktivis Papua Merdeka di Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat diduga jadi sasaran teror. Ledakan yang diduga berasal dari benda yang diduga bom rakitan ini meledak tepat di depan rumah Edi, yang merupakan orang tua Veronica Koman. Peristiwa ini terjadi pada pukul 10 Minggu pagi. Polisi yang tiba ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita sejumlah alat bukti, sisa benda yang diduga bom rakitan, serta rekaman CCTV milik warga. Menurut keterangan orang tua Veronica, dari rekaman CCTV, terlihat 2 orang yang diduga pelaku sempat membuang benda yang mirip cat. Ya tadi itu buang ini, buang cat. Terus tadi ada dentuman. Dentuman itu model bomnya molotov atau gimana Pak? Yang kedua kali keras. Yang kedua kali ini, yang baru ini keras. Keras? Dari botol? Dia itu, kalau menurut info yang tadi itu dia semacam itu bungkusan. Bungkusan besar Pak, sampai kaget. Ya mungkin dia ngomong sebelum gini, tapi ya saya belum lihat. Tapi nggak ada korban luka-luka ya Pak? Saya nggak ada. Selain itu, sejumlah alat bukti yang ditemukan di lokasi kejadian telah diamankan petugas kepolisian dari tempat kejadian perkara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas kontainer di Jalan Latumeten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pasca kejadian, sopir truk kontainer yang panik karena menabrak langsung melarikan diri dari lokasi kejadian perkara.
Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas kontainer di Jalan Latumeten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pagi tadi. Pengemudi kontainer melarikan diri pasca kejadian. Pengendara motor dengan nomor polisi B3882KQO tewas terlindas truk kontainer di Jalan Latumeten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pagi tadi. Berdasarkan identitas yang ada, korban diketahui bernama Warso Susanto, warga Brebes, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut berawal saat korban yang mengendarai sepeda motor melaju dari arah jembatan besi menuju Grogol, tepatnya di dekat pintu tol Jelambar 2. Korban yang diduga dalam kondisi mengantuk ini kemudian kehilangan kendali dan terjatuh dari sepeda motornya. Sampai akhirnya korban terlindas truk kontainer yang sedang melaju dari arah bersamaan. Pasca kejadian, sopir truk kontainer yang panik karena menabrak korban melarikan diri dari lokasi kejadian perkara. Iya. Korban tewas di tempat atau gimana nih, Pak? Tewas ya? Laki-laki atau apa, Pak? Laki-laki. Laki-laki ya? Ini ditabrak truk atau apa, Pak? Ini dari arah mana ke mana, Pak? Yang Bapak dengar? Ditabrak sama ini sih mobil kontainer. Sama kontainer ya? Ditabrak kontainer ya? Itu kontainernya lagi ngebut atau gimana, Pak? Ini Bapak dapat infonya? Ada polisi emang lagi keadaan lengah sih jalan. Lagi kosong ya, Pak ya, pagi ya? Langsung dilindas atau gimana? Ya mungkin ini kali pemotor juga mungkin lagi lelah kali, sampai kecapean kali, jalan ada minggir. Oh gitu. Petugas unit Laka Lantas Jakarta Barat yang tiba di lokasi kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Tangerang dan masih memburu sopir truk kontainer tersebut. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah jembatan besi menuju Grogol mengalami kemacetan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kasus dugaan penipuan dengan modus seleksi calon pegawai negeri sipil PNS yang ditangani di Treskrimum Polda Metro Jaya memasuki babak baru. Penyidik telah menetapkan anak dari penyanyi Nia Daniati, Olivia Natania, sebagai tersangka. Kuasa hukum Olivia Natania, Susanti Agustina, mengatakan sejauh ini hanya kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan penipuan dengan modus seleksi calon pegawai negeri sipil PNS yang ditangani di Treskrimum Polda Metro Jaya memasuki babak baru. Penyidik telah menetapkan anak dari penyanyi Nia Daniati, Olivia Natania, sebagai tersangka. Kuasa hukum Olivia Natania, Susanti Agustina, mengatakan bahwa sejauh ini hanya kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka. Susanti menyebut mantan guru SMA dari Olivia Natania, Agustin, juga terlibat dalam kasus penipuan bermodus rekrutmen CPNS. Ia menyampaikan pihaknya telah menyerahkan bukti riwayat percakapan dan bukti aliran dana yang diterima Agustin kepada penyidik dan pihak kepolisian dalam transaksi kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat pendaftaran CPNS. Dalam hal ini saya juga menegaskan bahwa OI ini kan tidak sendiri. Dan ini juga ada keterlibatan daripada Ibu Agustin. Dalam hal ini kita juga sudah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Ibu Agustin ikut turut serta dalam hal ini. Jadi kalau OI sebagai tersangka, saya minta kepada penyidik dan kepada kepolisian agar Ibu Agustin juga sebagai tersangka karena diduga dia melakukan bersama-sama dengan OI. Jadi begitu. Kita juga sudah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan daripada Ibu Agustin. Ada. Udah kita serahkan juga kepada penyidik bahwa Ibu Agustin juga menerima uang dari transferan dari OI. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Ikuti terus berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Jihan Nabila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.